Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tentang transformasi Fourier. Di sini kita akan membahas lanjutan dari sifat-sifat transformasi Fourier. Bagi yang belum melihat video part 1, silakan dilihat dulu untuk lebih memahami tentang transformasi Fourier itu sendiri. Nah, baik. Untuk sifat yang ketiga yang akan kita bahas adalah sifat pergeseran domain waktu. Jadi, jika kita punya suatu fungsi, katakanlah fungsinya adalah xt yang berada di domain waktu, kemudian kita punya transformasi Fourier dari xt adalah x omega yang berada di domain frekuensi. Maka, jika waktunya itu kita geser gitu ya, kita geser, katakanlah digeser sejauh t0 menjadi t min t0 begitu, maka hasil transformasinya adalah x omega dikalikan e pangkat min j omega t 0. Nah, jadi di sini delay sinyal atau perubahan sinyal, pergeseran sinyal gitu sejauh t0, dia tidak mengakibatkan perubahan spektrum magnitudo, tetapi dia akan mengakibatkan perubahan spektrum fasanya sebanyak min omega t 0. Seperti itu. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, misal di sini kita punya suatu fungsi xt dengan transformasi Fourier-nya x omega adalah sama dengan 1. Tentukan y omega untuk yt sama dengan setengah xt min 1. Berarti ini digeser ke kanan gitu ya. Sejauh 1 detik. Kemudian ditambah dengan x yang t plus 1, berarti ini digeser ke kiri 1 detik. Ini ya. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan sifat transformasi Fourier, yaitu pergeseran waktu. Jadi, tadi kita punya x t min 1 berarti x omeganya adalah e pangkat min j omega t0 gitu ya. Tadi kita punya bentuk seperti ini. xt ini xt min t0 begitu ya. xt min t0, maka x omeganya itu adalah e pangkat min j omega t0 x omega, begini. Nah, jadi kalau di sini digeser sejauh 1 ke kanan, begitu ya, karena min 1, berarti T0-nya di sini kita punya sama dengan 1. Sehingga untuk perhitungannya, E pangkat min J omega kali T0. T0-nya siapa? T0-nya 1. Dikalikan X omeganya. Nah, di sini X omeganya adalah 1. Jadi, E pangkat min J omega kali 1 dikalikan 1. Ketemunya E pangkat min J omega. Kemudian untuk yang kedua, xt plus 1. Xt plus 1 di sini berapa T0-nya? Berarti T0-nya sama dengan min 1. Karena bentuk umumnya adalah xt min T0. Begitu. Jadi kita peroleh X2 omega adalah E pangkat min J omega kali T0. Di sini T0-nya adalah min 1. Dikalikan X omega. X omeganya adalah 1 ya. Jadi diperoleh E pangkat J omega. Ini ya. Jadi kita tidak tahu bentuk XT-nya seperti apa. Kalau kita lakukan pergeseran selama transformasi Fourier dari xt itu diketahui, maka transformasi Fourier untuk T yang digeser waktunya pun bisa kita temukan. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk hasil YT-nya? Jadi, kalau YT-nya adalah setengah X T min 1 ditambah X T plus 1, berarti di sini kita punya sifat linearitas juga ya. Dengan sifat linearitas, bisa kita hitung masing-masing Y omeganya adalah setengah dikalikan X1 omega
ditambah X2 omega. Ketemunya seperti ini. Setengah dikalikan E pangkat min J omega ditambah E pangkat J omega. Nah, ini menggunakan rumus Euler. Seperti ini. Ini contoh untuk pergeseran waktu. Oke, contoh yang kedua. Diketahui transformasi Fourier dari sinyal yang berwarna merah ini, sinyal kotak yang berwarna merah, itu adalah X omega sama dengan 2 sin omega per 2 per omega dikalikan E pangkat min J omega. Diketahuinya seperti ini. Kita tidak tahu secara pasti XT-nya seperti apa, gitu ya. Nah, tentukan transformasi Fourier dari sinyal ini yang berwarna biru. Katakanlah ini adalah YT, begitu ya. Terdiri dari penjumlahan dua buah sinyal non-periodik ya. Ini sinyal non-periodik karena dia tidak berulang. Nah, yang pertama di sini misalkan digeser ke kiri sejauh katakanlah min 0,5 sampai 0,5 di sini ya. Ini bergeser ke kiri sejauh 0,5. Kemudian sinyal yang kedua ini bergeser ke kanan sejauh 1 satuan. Sejauh 2 satuan, sorry. Kemudian dia diskala gitu ya. Jadi ada pergeseran dan penskalaan di sini, di sinyal yang kedua. Kalau di sinyal yang pertama, katakanlah sinyalnya Y1T begini ya. Y1T. Ini hanya bergeser saja sejauh setengah satuan. Kemudian sinyal yang kedua, katakanlah Y2T. Di sini bergeser dan diskala juga. Nah, bagaimana mencari transformasi Fourier dari sinyal Y1 dan Y2. Jadi nanti Y omeganya adalah Y1 omega ditambah Y2 omega. Seperti ini. Nah, kita lihat. Untuk sinyal aslinya yang berwarna merah ini, sinyalnya amplitudenya 1, lebarnya 1 gitu ya. Dan dia punya transformasi Fourier diketahui 2 sin omega per 2 per omega dikalikan E pangkat min setengah J omega. Ini diketahui. Nah, kita akan lihat untuk yang sinyal pertama Y1T. Sinyal Y1T dia bergeser ke kiri sejauh setengah detik atau setengah satuan begitu ya. Tapi tingginya sama, amplitudenya tetap 1, lebarnya tetap 1. Tapi dia hanya bergeser saja ke kiri. Sehingga untuk YT-nya, kalau kita hubungkan dengan XT yang semula, maka YT itu adalah XT plus 0,5 karena bergesernya ke kiri sejauh setengah satuan. Jadi plus 0,5. Nah, jadi kalau kita gunakan sifat pergeseran waktu, di sini tadi kita punya rumus XT min T0 itu transformasinya adalah X omega dikalikan min J omega T0. Jadi, untuk T0-nya sama dengan min 0,5, maka hasil transformasinya adalah X omega dikalikan E pangkat 0,5 J omega, gitu ya. Karena min J dikalikan T0 negatif, ini positif, jadi positif gitu ya. Jadi diperoleh X omeganya ini tetap dikalikan dengan E pangkat 0,5 J omega. Seperti ini. Jadi diperoleh hasilnya adalah 2 sin omega per 2 per omega. Gini. Jadi ini adalah Y1 omega. Untuk sinyal yang Y1T. Nah, untuk sinyal yang kita lihat. Sinyal yang kedua, di sini bergeser ke kanan sejauh 2. Jadi dari sini bergeser ke sini.
yang semula mulainya dari 0, kemudian mulainya sekarang dari 2. Jadi bergesernya 2. 2 satuan, 2 detik ke kanan. Nah, selain bergeser, dia juga bertambah lebar. Jadi, dari yang semula lebarnya itu 1, di sini berubah lebarnya jadi 2. Gini. Nah, jadi pada sinyal yang ini, yang Y2T ini, katakanlah namanya ini Y2T ya. Ini terjadi 2 sifat. Sifat yang pertama adalah pergeseran, sifat yang kedua adalah penskalaan. Nah, jadi kita perlu ingat dulu di sini, secara grafis begini ya. Kalau kita punya XT, katakanlah seperti ini, kemudian kita geser. Kalau bergesernya ke kanan, berarti T-nya dikurangi T0. Sini ya, bergesernya ke kanan. Kalau bergesernya ke kiri, berarti positif gitu ya. Misalkan di sini kita punya amplitudenya tetap, tapi bergesernya di sini menjadi min 2, begini. Jadi ini bergesernya berapa sih? Bergesernya kita lihat. Mulai dari sini 0, berarti dari 0, di sini min 2, berarti di sini kan min 3. Berarti bergesernya berapa kalau yang sinyalnya berwarna merah ini? Kita lihat bergesernya adalah 1, 2, 3. Jadi sinyal yang ini adalah X, T, min 3. Seperti ini. Ya. Nah, ini untuk pergeseran. Sedangkan untuk yang penskalaan, berarti yang bertambah adalah lebarnya. Jadi kalau kita punya XAT, gini ya, berarti lebarnya itu dia menjadi seper-A-nya, gitu ya, menjadi seper-A-nya. Oke, jadi misalkan ini, dari yang semula lebarnya 1, dari lebar 1 ke lebar 2, gini, maka skalanya adalah setengah, sehingga menjadi X setengah T. Tapi kalau dipersempit bagaimana? Dari lebar 1, katakanlah lebarnya menjadi setengah, gitu ya. Maka skalanya adalah 2. Seperti ini, berarti lebarnya dia menyempit. Jadi yang semula lebarnya 1 menjadi lebarnya setengah T, begitu ya. Jadi misalkan dari 1, ini kan semulanya 1 nih. Kemudian lebarnya menjadi setengah. Tapi tingginya sama, amplitudenya sama. Jadi ini. Maka yang ini adalah X2T. Seperti ini. Oke, baik. Ini untuk mengingat kembali tentang operasi sinyal. Nah, berikutnya kita lihat perhitungannya. Kita tadi mau mencari, ini adalah X setengah T min 1. Karena ada 2 hal yang terjadi di sini, yaitu pergeseran dan penskalaan. Nah, baik. Sekarang bagaimana kita bisa menemukan ini dari sinyal yang berwarna merah ini ke sinyal yang berwarna biru kedua, Y2T, katakanlah ini ya. Bagaimana kita bisa menemukan pergeseran dan penskalaannya? Yang pertama kita tahu, dari yang semula tadi lebarnya 1 menjadi lebarnya 2, maka penskalaannya kan jadi setengah ya. Jadi X setengah T, begitu ya. Nah, setengah T, kemudian karena dia bergeser ke kanan, maka dia harus dikurangi dengan sesuatu. Katakanlah dikurangi A, gitu ya, untuk pergeserannya. Nah, pergeserannya ini berapa nilainya? Kita lihat.
Dari yang semula nilainya 0, titik awalnya 0 di sini, menjadi titik awalnya 2. Nah, kita lihat misal diambil A-nya itu sama dengan 2. Jadi, kalau kita masukkan T-nya sebesar 2, ini titik awalnya untuk sinyal Y2T, ini nilai awalnya adalah 2, misalkan ini setengah kali 2 dikurangi 2. Seharusnya dia ketemunya 0, sesuai dengan yang pertama, sesuai dengan sinyal aslinya. Kita lihat, benar tidak? Oh, ternyata tidak. Ini menjadi X min 1, ya kan? Padahal seharusnya X 0. T-nya seharusnya kan 0. Nah, berarti dia tidak 2. Jadi berapa? Kita misalkan masukkan masukkan A yang lain. Katakanlah A-nya adalah 1, gini ya. Kalau kita masukkan 1, berarti jika T-nya kita ganti dengan 2 sebagai nilai awal sinyalnya, maka setengah kali 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 0. Sama nih. Jadi pada saat T-nya sama dengan 2, kita masukkan, dia akan sama nilainya dengan X 0. Jadi T mula-mula untuk sinyal ini, gitu. T mula-mulanya. Oke, kita lihat untuk yang batas akhirnya. Betul tidak? Ini kan 4 nih. Batas akhirnya untuk sinyal Y2T itu 4. Kemudian sinyal aslinya itu 1. Benar nggak kalau kita masukkan T-nya sama dengan 4, kemudian kita geser sejauh 1, gitu, akan ketemu 1. Berarti X setengah dikalikan 4 min 1. Hasilnya berapa? Jadi X 2 min 1, X 1. Sama ya. Jadi ini T-nya sama dengan 2 dan T-nya sama dengan 4. Pas T sama dengan 2, dia serupa berasosiasi dengan T sama dengan 0 di sini. Kemudian pas T sama dengan 4 sama dengan 1 di sini. Nah, jadi untuk pergeseran sinyalnya dan penskalaannya menjadi X setengah T min 1. Begini. Jadi di skala setengah dan digeser satu satuan ke kanan. Nah, jadi di sini kita peroleh untuk Y2T-nya itu adalah X setengah T min 1. Jadi ada dua hal yang terjadi, yaitu pergeseran dan penskalaan. Nah, untuk perhitungannya, itu yang kita hitung adalah pergeserannya dulu. Jadi pertama kita lihat, kalau dia digeser ke kanan sejauh 1 detik atau 1 satuan, bagaimana transformasi Fourier-nya, gitu. Nah, kalau pergeseran sejauh T0 begini ya, maka transformasi Fourier-nya adalah X omega dikalikan E pangkat min J omega T0. Begini ya, ini yang dari definisi untuk pergeseran. Nah, jadi katakanlah kita punya Z gitu ya, Z sebagai variabel untuk pergeserannya, karena nanti akan kita lakukan 2 kali, namakanlah Z misalkan seperti itu. Maka untuk pergeseran sejauh 1 satuan ke kanan, maka T0-nya di sini adalah 1. Jadi diperoleh hasil transformasinya adalah X omega dikalikan E pangkat min J omega kali 1. Jadi ketemu seperti ini. X omega kali E pangkat min J omega. Ini untuk pergeserannya. Berikutnya di skala. Nah, kalau penskalaan kita ingat lagi, kalau kita punya XAT begitu ya, maka hasil penskalaannya adalah seper nilai mutlak A dikalikan X omega per A. Seperti ini ya. Nah, A-nya berapa di sini? A-nya adalah setengah. Nah, jadi kita peroleh
hasil penskalaan itu 1/setengah, gini ya, nilai mutlak setengah dikalikan X omega per setengah. Atau bisa kita tulis, 1/setengah itu 2 positif, X 2 omega. Seperti ini ya. Omega dibagi setengah, berarti 2 omega. Nah, jadi diperoleh untuk Y omeganya, hasil transformasi setelah digeser dan setelah di skala, kita punya seperti ini. 2 dikalikan X2 omega dikalikan E pangkat min J2 omega. Dapat dari mana? Kita gabungkan antara mereka berdua. Ini ya. Jadi yang semula kita punya X omega dikalikan E pangkat min J omega yang atas. X omega dikalikan E pangkat min J omega dari hasil pergeseran. Kemudian dengan penskalaan itu kita harus mengalikannya dengan 2 dan omeganya berubah menjadi 2 omega. Maka hasilnya adalah 2 kali X. Nah, omeganya di sini harus diganti dengan 2. Ini di sini. Setiap yang muncul omeganya menjadi 2 omega. Jadi X 2 omega, begitu ya, dikalikan E pangkat min J kali 2 omega. Seperti ini. Karena kita geser dulu tadi, kita pergeserannya sudah punya hasil, kemudian kita skalakan. Jadi seperti ini adalah hasilnya. Tinggal kita masukkan, tadi yang diketahui apa? Diketahui tadi, X omega ini diketahui ya. X omeganya seperti ini. 2 sin omega per 2 per omega dikalikan E pangkat min setengah J omega. Jadi, untuk Y2 omega, hasil transformasi Fourier-nya adalah seperti ini. Kita masukkan 2 dikalikan X2 omega, masing-masing omega-nya diganti dengan 2 omega. Kemudian kita peroleh hasil seperti ini. Jadi, Y2 omega adalah 2 sin omega per omega dikalikan E pangkat min 3J omega. Seperti ini. Nah, jadi kita peroleh hasilnya adalah, karena tadi kita sudah punya hasil untuk Y1 omega dan Y2 omega, maka untuk Y omega, untuk dua sinyal ini, transformasi Fourier-nya adalah penjumlahan antara Y1 omega dan Y2 omega. Jadi diperoleh 2 sin omega per 2 per omega untuk yang Y1 omega ditambah dengan 2 sin omega per omega dikalikan E pangkat min 3J omega. Seperti ini. Atau bisa ditulis 2 per omega sin omega per 2 ditambah sin omega E pangkat min 3J omega. Seperti ini. Oke, baik. Ini adalah contoh untuk kombinasi antara pergeseran dan penskalaan. Yang berikutnya kita punya sifat tentang pergeseran domain frekuensi. Nah, jika diketahui suatu sinyal Xt itu transformasinya adalah X omega, maka jika kita punya Xt dikalikan E pangkat J omega 0T, maka hasil transformasinya adalah X omega min omega 0. Seperti ini ya. Jadi ada perkalian antara Xt dengan E pangkat J omega 0T. Nah, mari kita lihat contohnya. Misalkan ini, diketahui transformasi Fourier, Xt itu sama dengan E pangkat min T dikalikan UT,
hasil transformasinya adalah 1 per J omega plus 1. Dapat dari mana? Di depan kita sudah membuktikan. Jadi, bagi yang masih bingung dari mana memperoleh hasil ini, silahkan dilihat di video part 1. Nah, berikutnya tentukan transformasi Fourier dari E pangkat min T cos T UT. Nah, di sini ada perkalian dengan cos T. Nah, kalau bentuknya masih cos T seperti ini, kan belum terlihat tuh. Kalau tadi kan harus ada perkalian antara XT dengan E pangkat J omega 0 T. Gini ya. Nah, supaya terlihat di mana E pangkat J omega 0 T, maka kita ubah dulu dengan Euler. Fungsi cos T itu kita ubah menjadi E pangkat JT ditambah E pangkat min JT per 2. Ini menggunakan rumus Euler. Nah, jadi kita bisa mengubah bentuk E pangkat min T cos T UT itu menjadi seperti ini. E pangkat min T dikalikan hasil cos T yang kita ubah dengan Euler dikalikan UT. Kalau kita pecah masing-masing, E pangkat min T dikalikan E pangkat JT per 2, hasilnya adalah ini. Kemudian E pangkat min T dikalikan E pangkat min JT per 2, hasilnya adalah ini. Nah, berikutnya kita lihat. Kita kan harus menemukan nih E pangkat J omega 0 T. Sehingga nanti hasil transformasinya adalah X omega min omega 0. Ya, kita berarti harus menemukan omega 0-nya siapa gitu ya. Nah, dari bentuk ini kita lihat, perhatikan di sini ada bentuk E pangkat JT gitu ya. Jadi, yang setengah E pangkat min T dan UT di belakang ini dan ini adalah fungsi XT. Ya kan? Berarti ini adalah XT dikalikan E pangkat JT. Begitu untuk fungsi yang pertama. Jadi omega 0-nya berapa? Omega 0-nya adalah 1. Maka kita bisa buat bentuknya adalah setengah dikalikan X omega min 1. Karena di sini kan seharusnya omega min omega 0. Omega 0-nya berapa? 1 gitu. Kemudian untuk suku yang kedua sama di sini ada E pangkat min T sama UT. E pangkat min T dikalikan UT itu adalah soal yang kita ketahui, XT. Jadi, ini tadi ada setengahnya di sini ya. Yang kedua juga sama, setengah. Kemudian, E pangkat min T dan UT-nya itu adalah XT. Kemudian dikalikan dengan E pangkat min JT. Ini. E pangkat min JT. Nah, berarti di sini berapa omega 0-nya? Karena seharusnya berbentuknya begini. E pangkat J omega 0T, padahal kita di sini punya E pangkat min JT. Jadi, omega 0-nya di sini adalah min 1. Sehingga kita bisa peroleh transformasinya adalah X omega plus 1. Berarti diperoleh dari omega min 1. Jadi omega plus 1. Seperti ini. Jadi diperoleh hasilnya adalah setengah J omega min 1 plus 1. Dapat dari mana? Karena aslinya X omega untuk XT sama dengan E pangkat min T UT itu adalah 1 per J omega plus 1. Jadi, kalau kita punya di sini omega min 1,
Ya, untuk suku yang pertama ini nih. Dari mana ini? Ini ya. Kita kan punya X omega min 1, berarti omeganya diganti dengan omega min 1. J omega min 1 plus 1, seperti ini. Nah, demikian juga untuk suku yang kedua. Suku yang kedua di sini, karena X omega plus 1, berarti X omega plus 1 itu hasilnya adalah seper J, yang seharusnya J omega diganti menjadi J omega plus 1 plus 1, seperti ini. Jadi diperoleh hasil demikian. Oke, ini adalah hasil transformasi Fourier dari E pangkat min T cos T UT tanpa kita harus mengintegralkan sendiri dari awal. Tapi kita transformasikan dengan menggunakan sifat karena kita sudah punya modal ini. Oke, baik. Ini untuk yang sifat pergeseran frekuensi. Berikutnya kita punya sifat konvolusi. Jadi di sini misal kita punya dua buah sinyal, katakanlah X1T dan X2T, dan masing-masing punya transformasi Fourier sendiri-sendiri ya. Maka X1T konvolusi X2T, hasil transformasi Fourier-nya adalah X1 omega dikali X2 omega. Jadi di sebelah kiri ini konvolusi, di sebelah kanan ini perkalian. Jadi hasil transformasi Fourier dari konvolusi itu adalah perkalian dari masing-masing transformasi Fourier-nya. Seperti itu. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan ini. Input dan impuls respon dari suatu sistem LTI ini diberikan oleh dua buah fungsi ini. Jadi ada fungsi xt dan fungsi ht. Oke, fungsi xt itu bernilai 1 pada saat t-nya antara 0 dan 1, terus bernilai 0 untuk t yang lain, sedangkan fungsi ht bernilai 1 untuk t antara 1 dan 2, dan bernilai 0 untuk t yang lainnya. Nah, tentukan X1T konvolusi X2T. Menurut sifat konvolusi, hasil dari konvolusi XT dan HT itu adalah X omega dikalikan dengan H omega. Jadi kita harus cari dulu untuk transformasi Fourier masing-masing X dan H-nya, masing-masing fungsinya. Nah, di sini sudah saya tulis. Untuk X omega, hasilnya adalah min seper J omega dikalikan E pangkat min J omega min 1. Ini coba nanti dicek ya, sambil buat latihan. Kemudian yang H omega di sini diperoleh min seper J omega dikalikan E pangkat min 2J omega min E pangkat min J omega. Ini juga nanti silahkan dicek kebenarannya betul atau tidak. Nah, kalau kita sudah punya masing-masing hasil transformasi Fourier-nya, maka konvolusi dari XT dan HT bisa kita tulis seperti ini. Konvolusi di domain waktu itu sama dengan perkalian di domain frekuensi. Jadi kita kalikan hasil dari transformasi Fourier masing-masing. Kita kalikan, jadi ketemu hasil seperti ini. Coba nanti dicek ya, step by step-nya, apakah sudah betul atau ada yang keliru. Nanti silakan dicek masing-masing ya. Oke, berikutnya. Nah, di sini kita punya sifat diferensiasi. Jika kita punya sinyal xt dengan transformasi x omega, maka turunan pertama dari xt itu hasil transformasi Fourier-nya adalah J omega dikalikan X omega. Jadi kalau kita punya turunan ke N, bisa diperumum jadi seperti ini. Turunan ke N dari XT, itu hasil transformasi Fourier-nya adalah J omega pangkat N dikalikan X omega.
Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Misalkan diketahui suatu sinyal xt dengan transformasi Fourier x omega adalah ini, 1/J omega kuadrat dikalikan min 2 E pangkat min 2 J omega ditambah E pangkat min J omega ditambah E pangkat min 3 J omega. Kita tidak tahu pasti xt-nya itu seperti apa gitu ya. Nah, tentukan transformasi Fourier dari x aksen T atau turunan pertama dari xt. X aksen T bisa ditulis juga sebagai dxt dt. Nah, berdasarkan sifat transformasi Fourier tentang diferensial, maka hasil transformasi dari turunan pertama xt itu adalah j omega dikalikan x omega. Sehingga tanpa kita tahu bentuk xt-nya pun kita bisa mencari transformasi dari turunan pertama xt tersebut, yaitu kita kalikan saja dengan j omega. Kemudian ini adalah x omega yang diketahui. Jadi diperoleh seperti ini. 1/J omega dikalikan min 2 E pangkat min 2 J omega ditambah E pangkat min J omega ditambah E pangkat min 3 J omega. Seperti ini. Nah, ini tadi adalah sifat-sifat tentang transformasi Fourier. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, jika ada yang perlu didiskusikan, kita diskusi melalui forum di grup WhatsApp. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.